La tahsaban bil ya'i wat ta'i, ay la tahsabanna wala yahsaban. Janganlah kamu, kalau tahsabanna jangan kamu menganggap, yahsabanna maka janganlah menganggap. Alladzina menjadi fa'il. Kalau tahsabanna fa'ilnya dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Jangan kau menganggap, mengira. Alladzina, kalau anta fa'ilnya berarti alladzina menjadi maf'ulun bih. Alladzina yafrahuna, kepada orang-orang yafrahuna yang mereka senang, gembira, bahagia. Senang, gembira, bahagia dengan apa? Bima atau dengan apa yang mereka lakukan. Ai fa'alu, yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan sehingga menjadi mereka itu senang, mereka itu bahagia. Min itlalin nas. Min apa fi? Ada yang min, ada yang fi. Yang lebih dekat dan tepat itu min, yaitu lil bayan, bahwa yang mereka lakukan dan mereka bangga melakukannya itu adalah upaya untuk menyesatkan orang lain. Coba ya, kita ambil ibrah ini. Apa itu? Betapa orang kafir itu merasa ada kebahagiaan ketika mereka mampu menjadikan manusia itu sesat, mengikuti hawa nafsunya. Itu orang-orang kafir, mereka yang mendakwahkan kesesatan, mereka juga ada kebanggaan jika mereka berhasil. Kalau ada orang kampanye begini ya, ada orang hobinya mabok, ada orang senangnya apa? Mabok. Coba, kalau ada orang hobinya mabok, mereka itu memilih mabok sendiri atau bareng-bareng? Suka nggak? Lebih suka mana? Mabok sendiri atau mabok bersama-sama? Nah, bersama-sama. Jadi ini hal yang manusiawi. Setiap orang yang punya hobi, punya kesenangan, punya prinsip, punya ideologi, dia tidak akan suka ketika yang dia yakini, dia senang itu dia lakukan sendiri. Maka mereka pun akan berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan seperti yang dia lakukan. Kalau ada orang hobinya mabuk, maka dia pun akan berusaha mencari orang agar apa? Mabuk. Dan ada kesenangan ketika mereka bisa merekrut banyak orang mabuk. Kalau ada orang senangnya, hobinya judi, bisa nggak ada orang judi sendiri?
Jadi ya kalau ahlul batil apa? Mereka pun berusaha untuk menyebarkan, mengajak, mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebatilan yang sama, maka bagaimana mungkin kebenaran itu, hak ini akan bisa menang, akan bisa mengalahkan kebatilan jika ahlul hak merasa tidak punya kewajiban atau tidak semangat untuk menegakkan kebenaran dan untuk menebarkan kebenaran. Ya baik ya benar hak Islam ya sama saja. Nah, maka ya ahlul haq juga harus punya semangat yang sama. Mereka orang-orang yang menebarkan kebatilan, menyesatkan orang lain juga yafrahun wa yuhibbuna, dan mereka senang ayyuhmadu, akanlah mereka dipuji. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Senang ketika mereka dipuji karena tidak melakukan. Loh, senang dipuji kalau tidak melakukan. Padahal kan harusnya orang tuh senang dipuji kalau dia melakukan. Kalau di sini tidak, senang dipuji ketika dia tidak melakukan. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, maka di sini harus dipahami yang dimaksud tidak melakukan ai minat tamassuki bil haq, itu yang dimaksud. Tidak melakukan apa? Tamassuk, apa artinya? Berpegang teguh bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi kalau mereka tidak menegakkan kebenaran dan itu kemudian menjadikan mereka dipuji, itu merasa sangat senang. Orang kenapa kok mereka senang? Wahum ala dhalal, karena mereka berada di dalam kesesatan. Kalau ini kan menggambarkan tentang tentang kondisi kondisi umat pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kalau di Makkah itu orang musyrikin Quraisy. Nanti kalau di Madinah siapa? Orang-orang Yahudi. Ketika kaum musyrikin Quraisy mereka menghadapi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga sama melakukan upaya untuk menghalang-halangi orang supaya tidak mau iman kepada Allah, supaya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada orang yang kemudian dia tidak bisa didakwahi atau tidak bisa masuk Islam karena upaya mereka, itu bagian dari kesuksesan yang mereka bangga. Oh, jadi nih ya kan, karena saya ya si A ini
sudah berkali-kali didatangi sama Muhammad, sudah berkali-kali didakwai sama Abu Bakar, sudah berkali-kali diajak sama Umar, umpama begitu. Tapi dia sangat apa? Kuat sekali prinsipnya berpegang dengan agama kita. Oh. Dan ini menjadi satu kebanggaan. Nah, maka sebetulnya ini juga harus menjadi hal yang sama kalau kita sebagai umat Islam bisa melakukan hal yang sama. Hal yang samanya apa? Berpegang pada kebenaran, kemudian mengajak orang untuk berbuat kebenaran itu. Walaupun jangan diukur dengan ukuran kebenaran itu harus menjadikan orang Kristen masuk Islam, menjadikan orang Hindu masuk Islam, tidak. Ya, tidak harus begitu. Tapi lihat teman yang ada di samping kirimu, yang ada di samping kananmu, yang ada di belakangmu, yang ada di depanmu. Saat yang lain, saat kamu bisa datang masuk kelas dengan tepat waktu, umpama begitu loh ya, umpama ya kan, kamu berangkat bisa tepat waktu, umpama gitu kan. Kalau umpama berarti gimana itu, Mbak? Ini kan kan mau mencari teman kan ya. Nah, jadi kalau kamu bisa datang datang sekolah bisa tempat aku, ajak temanmu, ingatkan, berangkat yuk, jangan telat yuk, gitu Nes ya. Nah, begitu pula ya, kalau kamu bisa sholat tepat waktu berjamaah, tidak masbuk ya, sementara masih ada di kamarmu yang belum bisa melakukan hal yang sama, itulah ya wujud yang paling real dan paling mudah ya kan, untuk bisa mendapatkan tadi kebaikan, mengajak atau pahala mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau harus mencari orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat, itu tidak mudah, ya kan? Ngomongi orang yang tadinya nggak sholat supaya sholat, tidak mudah. Nah, sekarang ini aja, ngomongin orang yang biasa ngerokok supaya nggak ngerokok, mudah apa enggak? Susah. Bapakmu ngerokok ya? Susah diomongin ya? Loh kan? Bapakmu ketularan temennya yang ketularan bapakmu. Iya. Jadi di antara orang yang susah dinasehati, gitu ya, susah dinasehati, satu perokok, susah dasar, iya. Tuh, yang kedua orang yang sedang jatuh cinta, susah dia dibilangin, susah cinta. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka ya senang ketika dipuji, di mana mereka tidak mau melakukan atau tidak berpegang dengan kebenaran. Maksudnya apa? Ketika berhasil mempertahankan akidah dan keyakinan dan ideologi lama, ideologi dan keyakinan nenek moyangnya. Nah,
Tapi Allah katakan fala tasabannahum, maka jangan kau anggap mereka bil wajhain, dengan dua bentuk tahsabanna, takkidun sebagai taukid. Pokoknya jangan sekali-kali kamu anggap, kamu kira mereka itu bimafaza, selamat, bebas, ya. Maksudnya apa? Jangan kau anggap mereka bimakanin yanjuna fihi minal azab. Jangan kau anggap mereka itu bimakan, di satu tempat, yanjuna, yang mereka selamat, minal fihi, di dalamnya, di tempat itu, minal azabi, dari azab. Artinya apa Arafah? Jangan kau anggap mereka yang bangga dengan kebatilan, kekafiran dan kemunafikan. Jangan kau anggap mereka yang bahagia, ya kan, dengan kesesatan. Jangan kau anggap mereka yang begitu kekeh, susah diingatkan, dinasehati, diajak untuk kembali kepada apa? Kepada hak, kepada kebenaran. Jangan kau anggap mereka itu bimafazatin minal adab. Mereka mungkin sekarang senang, mereka mungkin bahagia, mereka tuh enjoy, tidak ada masalah, tidak sholat juga gak apa-apa, kan begitu kan? Nggak ngaji juga apa? Nggak apa-apa. Nggak baca Quran juga nggak apa-apa. Nggak amal sholat juga apa? Nggak apa-apa, itu kan? Bolos terus juga nggak apa-apa, ya kan? Ada nggak yang punya prinsip begitu? Ada. Bolos nggak apa-apa, saya bolos juga nilainya tetap apa? Tinggi, ya kan? Nah, jangan anggap bahwa kalau ada orang yang bangga dengan pelanggarannya, dia merasa selamat, dia tidak ada masalah ketika dia melakukan hal yang batil, kok kemudian dia selamat dari azab. Nauzubillah min fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Mungkin mereka bisa hidup bebas di dunia ini, tapi jangan pernah kau anggap bahwa nanti mereka akan bebas di fil akhirati, di akhirat. Balhum fi makanin, bahkan mereka itu fi makanin. Apa Wibowo? Yang mana lanjutannya Wibowo? Selanjutnya apa Ibu? Yang mana? Makanya fi makanin, di tempat yu'adzabun. Di mana mereka? Yu'adzabun, di azab, disiksa, fihi, padanya, atau di tempat itu. Apa yang dimaksud tempat di mana mereka tersiksa? Wa huwa jahannam, yaitu apa? Dan kalau sudah di dalamnya, walahum azabun azim, bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang pedih, mu'lim, siksanya itu mu'lim, membuat mereka pedih.
Bukan siksanya yang pedih, yang merasakan pedih itu siapa? Orang yang disiksa. Maka siksa itu menjadikan orang merasakan kepedihan. Fiha, di dalamnya, wa maf'ula yahsabannal ula. Perhatikan, ini kaidah bahasa, ya. Kalimat hasiba yahsabu, ingat apa? Ini termasuk fi'il muta'adi ila maf'ulain. Fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul. Ya. Kalimat apa? Hasiba yahsabu, alima ya'lamu. Ini fi'il-fi'il yang muta'adinya kepada dua maf'ul. Contoh, hasibtu Muhammadan, abad, saya kira Muhammad itu bapakmu. Hasiba di situ maf'ulnya apa saja? Muhammad, Muhammadan dan abaka. Dua-duanya dibaca nasab. Kenapa? Karena dia muta'adinya kepada dua maf'ul. Begitu Syarifah. Ya Syarifah. Kalau ada fi'il muta'adi kepada dua maf'ul, maka dua maf'ul itu sama-sama dibaca nasab. Ya Syarifah. Nah, sekarang di sini perhatikan, wala yahsabanna. La maf'ula, apa artinya? Dua maf'ul yahsabanna dan dua maf'ulnya yahsabanna al-ula, yahsabu al-ula. Dua maf'ulnya yahsabu al-ula. Berarti yang mana? Wala tahsabannal ladzina yafrahun, itu yang pertama, ya kan? Lah, dua maf'ulnya apa? Ya, dalla menunjukkan, alaihima atas keduanya, atas dua maf'ulnya, maf'ulas tsaniyah, maf'ulas tsaniyah, dua maf'ul dari yahsabu yang kedua. Bingung, Bok? Gak usah bingung. Kan di sini ada berapa yahsabu? Dua. Nah, ini ya yahsabu maf'ulnya, yahsabu yang pertama, dua maf'ulnya yang pertama itu adalah dua maf'ulnya yahsabu yang kedua. Coba kalau kita baca nih, ya. Wala tasabannahum bimafazatin minal adab. Perhatikan, wala tasabannahum bimafazatin minal adab. Maf'ul yang pertama apa? Tasabannahum, hum yang pertama. Itu maf'ul yang pertama. Bimafazatin, ya, itu maf'ul yang kedua. Nah, cuman di situ ada bi-nya, ya, untuk menunjukkan tempat. Untuk menunjukkan apa? Tempat. Makanya di situ ada tafsirnya makan, di tempat. Sebab kalau tidak ada bi-nya, itu maknanya bisa waktu. Nah, maka di situ bimafazatin. Nah, maf'ulnya yahsabu yang pertama itu ditunjukkan oleh maf'ulnya yahsabu yang ke ala qira'ati tahiyyatah tahtaniyati, ya,
atas bacaan tahtaniyah. Berarti bacaan apa? Yahsabu apa tasabu? Kalau tahtaniyah berarti titiknya di bawah. Berarti apa? Wala yahsabannal ladzina yafrahun, kan berarti ya alladzina yafrahun menjadi fa'il. Nah, itu kalau yang yahsabu yang pertama kan tidak ada maf'ulnya. Ya. Kamu belum paham nggak apa-apa, tapi perhatikan. Wala yahsabanna, dan janganlah mengira. Fa'ilnya mana? Alladzina yafrahuna, orang-orang yang mereka bangga. Bima apa? Bima atau dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna, dan mereka senang. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu, ketika dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Sudah ditemukan maf'ulnya belum? Yuk Pak, ikuti. Wala yahsabanna, janganlah mengira sopo alladzina yafrahuna bima lam yaf'alu, orang-orang yang bangga dengan apa? Alladzina yafrahuna bima, atau orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka lakukan, dan orang-orang yang mereka senang dipuji jika dia tidak melakukan kebenaran. Sudah ada maf'ulnya belum? Sudah ada maf'ulnya belum? Ya belum lah. Pak, iya kan belum ada maf'ulnya kan? Wa yuhibbun. Nah, terus tiba-tiba ada apa? Fala yahsabanna. Nah, ada yahsabu yang kedua. Lah maf'ulnya yahsabu yang pertama mana? Kan begitu kan pertanyaannya? Nah, maf'ulnya yahsabu yang kedua, yang pertama ditunjukkan oleh maf'ul yahsabu yang kedua, double gitu. Gitu ya. Janganlah mereka menganggap, gitu kan? Janganlah mereka menganggap diri mereka itu orang-orang yang apa? Selamat dari azab. Nah, itu maf'ulnya yang pertama. Nah, ini dijelaskan di sini supaya kamu nanti ketika menerapkan kaidah bahasa ya dalam praktek nih. Ini seperti ini, ya kan? Ini kan ada kalimat-kalimat yang loh, kok ada tiba-tiba khobar, mubtadanya mana? Kan begitu kan? Di dalam ayat-ayat kan begitu. Tiba-tiba ada khobar, mubtadanya mana? Ternyata mubtadanya dibuang, dihilangkan, disembunyikan, ya kan? Loh, kok ada fi'il, kok tidak ada maf'ulnya? Padahal dia fi'il muta'addi, kok nggak disebutkan maf'ulnya? Dia apa? Dimahdzuf. Kenapa kok dimahdzuf? Karena sudah mafhum. Orang sudah apa? Paham. Gitu, ya. Jadi bahasa Arab memang begitu. Wa ala al-fawqaniyah, adapun kalau dibaca tahsabanna, maf'ulnya mana? Ya, hadfus tsani faqat. Nah, ini contohnya. Maf'ul yang keduanya dibuang. Maf'ul yang pertamanya apa? Wala tahsabanna alladzina yafrahuna bima, atau maf'ulnya mana? Alladzina yafrahun. Lah maf'ul keduanya gimana? Dibuang, dihilangkan. Gitu loh. Dihilangkannya takdirnya apa? Kalau dimunculkan apa? Kalau maf'ul kedua kan wala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Kalau maf'ul yang pertama wala tahsabannal ladzina yafrahuna
Bima atau yahibbuna madu, maf'ul yang keduanya Pak. Kalau ditakdirkan kan diboni. Ya sama maf'ulnya. Karena hum kan pengganti dari alladzina yafrahun. Jadi maf'ul yang pertama alladzina yafrahun sama dengan hum. Maf'ul yang kedua bima fa'zati. Sama. Maf'ul yang kedua ya bima fa'zati. Cuman pada fi'il yahsabu yang pertama itu dibuang. Paham? Paham apa bingung? Paham, harus paham. Jangan di ya. Nah, latihan cerdas, ya. Walillahi dan milik Allah mulkus samawati, kerajaan langit wal ardi dan bumi. Apa yang dimaksud mulkus samawati wal ard? Ay khazainul matar war rizqi wan nabati wa ghairiha. Yaitu apa? Kekayaan. Khazain itu jamak daripada apa? Khazanah. Khazanah itu kalau khazanah itu biasa digunakan untuk menyebut tempat yang di situ berisi tentang kekayaan yang banyak. Gitu. Ada uang banyak, emas banyak. Jadi kotak tempat yang dipakai untuk menyimpan apa? Ya, banyak macam-macam. Berangkas 10. Tapi gede, jangan berangkas sudah kecil ya kan. Nah, jadi macam-macam itu khazanah. Nah, maka di sini digunakan khazainil matar. Kekuasaan Allah di langit dan di bumi itu apa? Khazainil matar, yaitu kekayaan antara lain dalam bentuk apa? Yang pertama hujan. Loh, emang hujan emang apa namanya kekayaan yang bernilai? Hujan kekayaan bernilai apa bukan? Ya. Buktinya apa? Ya, yang jelas tidak ada kehidupan. Tidak ada air berarti tidak ada apa? Kehidupan. Contohnya apa? Kalau ada anak kok kurang minum, itu biasanya ngantuk. Biasanya. Ngantuk itu biasanya karena apa? Kurang minum. Jadi kurang kehidupannya. Jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan segala sesuatu ya hidup dengan apa? Dengan air. Dari airlah kami jadikan segala sesuatu itu apa? Hidup. Jadi hidup. Jadi air itu adalah sumber apa? Sumber kehidupan. Sekarang kalau nih makan tapi tidak minum, makan tapi tidak minum, atau minum tapi tidak makan, milih mana? Ustaz tuh kasih pilihan makan tidak minum atau minum tidak makan, tuh milih yang mana? Gitu loh, ya kan? Mendingan minum, ya kan? Walaupun tidak apa? Tidak makan. Lebih sehat minum tidak makan daripada makan tapi tidak minum. Nah, itu contoh betapa air itu lebih apa? Lebih penting daripada makanan. Warizki dan juga kekayaan berupa rizki. Kalau yang dari langit air hujan, kalau yang dari tanah, bisa itu tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran.
Pokoknya yang paling dekat itu urusan makanan, ya kan? Padahal di dalamnya itu ada mineral, ya kan? Ada emas, ada apa? Besi, ada macam-macam, ya kan? Nah, yang kamu pakai semua itu dari apa? Dari tangan. Itu adalah milik Allah. Lillah, semuanya milik Allah. Wan nabati, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya, semuanya sampai minyak, semuanya milik Allah. Mestinya nih, kalau ada penguasa, kalau ada pemimpin, dia memimpin dengan bimbingan wahyu, dengan apa? Dengan aturan Allah, maka dia tidak akan berbuat sewenang-wenang. Kenapa? Karena apa yang dia kuasai itu hakikatnya hanya titipan. Itu semuanya milik siapa? Nah, Allah itu menciptakan buat siapa? Buat kesejahteraan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Bukan untuk orang-orang yang kaya saja, bukan untuk mereka yang punya jabatan saja, tapi ini diciptakan oleh Allah untuk semuanya, untuk kalian. Itu kenapa kok kemudian terjadi ketimpangan? Itu berarti ada ketidakadilan dalam kebijakan ekonomi, ya kan? Yang kaya makin, yang miskin makin, ya kan? Susah. Ada orang nih, sama ada pengusaha ternak ayam telur, suksesnya bukan main. Wah, sukses main. Tapi di sampingnya, di sisi lain, banyak orang yang ternak ayam petelur sama, tapi apa? Bangkrut. Sekarang banyak peternak-peternak ayam kemudian bangkrut. Kenapa kok bisa begitu? Apakah karena ketidakpintaran? Tidak. Tapi ada ada ketidakadilan, gitu loh, ya. Nah, karena ada monopoli. Udah lebih berapa? Ya, makanya diselesaikan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, dan Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha. Di antara kekuasaan Allah itu apa? Wa minhu ta'dzirul kafirin wa inja'ul mu'minin. Tuh, di antara kekuasaan Allah adalah apa? Ta'dzibul kafirin, menyiksa